Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrus Petulewar, NIM 22132640. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia, yang pertama mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima hati, yang keenam empedu, yang ketujuh pankreas, yang kedelapan usus halus, yang kesembilan usus besar, yang kesepuluh rektum dan anus. Rongga mulut terdiri beberapa bagian. Yang pertama, bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. 2. Proses pencernaan di saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan disebut juga pencernaan secara mekanik. Yang ketiga, bagian mulut terdapat bagian seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur yang membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Yang keempat, air liur mengandung enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan esofagus. Faring juga berfungsi memproduksi suara makanan yang ditelan dari mulut masuk ke tenggorokan dan diteruskan ke lambung berotot esofagus. Esofagus memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Di bagian ini terdapat katup epilogis yang memecah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak pada dinding kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Berikutnya lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Bagian atas kardia, bagian tengah fundus, bagian bawah pilorus. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida HCl, dan lipase gastrik. Usus besar. Usus besar adalah organ yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum, usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan. Kolon terdiri dari 4 lapis, yaitu yang pertama mukosa, yang kedua submukosa, yang ketiga muscularis propria, yang keempat serosa. Zat makanan yang memiliki sudah dicerna akan disimpan di rektum dan eliminasikan melalui kanalis anal ke anus melalui gerakan peristaltik. Dan yang terakhir, rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Anus adalah
peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat dua otot sphincter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Baik, terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon maaf.